Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Saga terakhir yang sedang berjalan saat ini akan menjadi panggung yang megah untuk para Yonko dan kelompoknya. Beberapa aksi dan keterlibatan mereka dalam konflik bahkan sudah terjadi sejak sekarang ini, di mana saga terakhir masih terbilang dalam babak awal. Kita tahu bahwa bajak laut topi jerami sedang terjebak dalam laboratorium di Pulau Egghead. Di sana, mereka harus bertarung melawan para Serapim yang berada di bawah perintah York. Sementara itu, lebih dari 100 kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru bersama Gorosei Saturnus sedang dalam perjalanan menuju Pulau Egghead. Sementara itu di tempat lain, telah terjadi pertarungan antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut Hati. Puncak dari pertarungan itu adalah duel Teach melawan Law di Pulau Winner. Seperti apa hasil dari pertarungan tersebut masih belum diketahui, tapi baru-baru ini terlihat ada kapal bajak laut Kurohige di dekat Pulau Egghead. Belum jelas apakah itu kapal utama bajak laut Kurohige atau kapal Komandan Titan saja. Namun yang pasti, bajak laut Kurohige benar-benar sedang bergerak dengan sangat agresif sekarang ini. Di tempat lain lagi, bajak laut rambut merah telah terlibat konflik dengan bajak laut Kid. Konflik tersebut selesai dengan satu serangan Shanks yang mengalahkan Kid dan Killer sekaligus, disusul dengan serangan kombinasi Dory dan Brogy yang menghancurkan kapal bajak laut Kid. Dari konflik itu, Shanks berhasil mendapatkan salinan rod poneglyph milik bajak laut Kid. Shanks pasti akan mulai bergerak dengan lebih aktif, karena beberapa waktu lalu dia sudah bilang bahwa bajak laut rambut merah akan mendapatkan One Piece. Sementara 3 Yonko itu beraksi dan terlibat dalam konflik, belum diperlihatkan lagi apa yang dilakukan oleh Cross Guild. Sebagai kelompok yang dipimpin oleh seorang Yonko, mereka pasti melakukan hal besar juga. Sepertinya, Cross Guild telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Bahkan sampai sekarang ini, peningkatan kekuatan tempur mereka masih sedang dilakukan agar bisa semakin berkembang. Dan tidak lama lagi, Cross Guild akan melakukan aksi dalam melibatkan diri pada pertempuran besar. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang keterlibatan organisasi Cross Guild dalam insiden Pulau Egghead dan Pulau Beehive. Mari kita mulai dari langkah-langkah yang diambil oleh Cross Guild untuk memperkuat kelompok mereka. Kehadiran Crocodile dan Mihawk dalam organisasi itu membuat Cross Guild menjadi sangat kuat. Ditambah dengan jumlah pasukan bagi yang cukup banyak, maka Cross Guild tidak bisa diremehkan. Namun, tentu Cross Guild harus semakin berkembang karena kekuatan tempur yang mereka miliki masih terbilang kurang. Bila kita melihat Yonko lain misalnya bajak laut rambut merah, di sana ada Shanks yang sangat kuat. Ada pula Ben Beckman yang konon kekuatannya hampir setara dengan Shanks. Serta ada para kru inti yang memiliki kemampuan luar biasa. Begitu juga dengan bajak laut Kurohige yang juga sangat hebat. Di sana ada Teach dengan kekuatan besar, serta para komandan Titan yang juga sangat mengerikan. Belum lagi ditambah Kuzan, yang untuk sekarang ini kita tahu dia berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Maka dari itu, Crocodile pasti menyadari bahwa Cross Guild harus menambahkan orang-orang kuat. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah dengan menghadang kapal-kapal angkatan laut yang sedang membawa tahanan penting. Mereka pasti bisa mendapatkan informasi-informasi berharga dengan relatif mudah. Jadi, informasi soal kapal angkatan laut yang membawa tahanan penting itu pun tidak mustahil untuk diketahui. Dengan begitu, Cross Guild akan menghadang kapal-kapal tersebut lalu merekrut tahanan-tahanan penting yang mereka bawa. Untuk sekarang ini, ada beberapa tahanan yang paling memungkinkan untuk direkrut. 2 di antaranya adalah King dan Queen. King dan Queen sepertinya masih hidup. Usai nutrisi mereka diserap oleh Ryokugyu, dan sekarang mereka sedang dibawa oleh kapal angkatan laut menuju penjara Impel Down. Melihat tingkah Ryokugyu, sepertinya dia tidak naik di kapal itu. Dia lebih suka bergerak sendiri dengan cara terbang memakai kekuatan buah iblis miliknya. Kapal yang membawa King dan Queen itu pun akan dihadang oleh Cross Guild. Tanpa adanya Ryokugyu di sana, sangat mudah mengalahkan para marinir dan membebaskan para tahanan. Apalagi jika yang melakukannya adalah Mihawk. King dan Queen pun akan direkrut. Alasan mengapa King mau bergabung karena dia mengakui bahwa Mihawk adalah orang yang kuat. Sedangkan alasan mengapa Queen mau bergabung karena itu adalah pilihan terbaik.
Selain kapal yang membawa King dan Queen, sebelum itu juga ada kapal lain yang membawa tahanan penting. Seperti yang kita tahu, sebelum Ryokugyu ke Wano Kuni, dia sempat bertarung melawan Edward Weevil. Weevil kalah lalu dibawa oleh kapal angkatan laut. Saat itu, Ryokugyu juga tidak ikut mengantar Weevil ke Impel Down karena dia buru-buru terbang untuk pergi ke Wano Kuni. Sepertinya kapal tersebut juga telah dihadang oleh Cross Guild. Crocodile membebaskan Weevil, lalu merekrutnya. Dengan kecerdasan Crocodile, dia bisa membuat Weevil bergabung. Sepertinya, Crocodile berjanji akan mempertemukan kembali Weevil dengan Miss Bakin. Bergabungnya King, Queen, dan Weevil menjadi tambahan kekuatan tempur yang signifikan untuk organisasi Cross Guild. Setelah itu, Cross Guild pun akan melakukan hal lain. Mereka akan pergi ke Wokek Island untuk merekrut anak-anak Big Mom. Ada dua alasan yang mendasari tindakan itu. Pertama, karena Big Mom sudah tumbang. Wilayah kekuasaan Big Mom bisa menjadi rebutan oleh Yonko lain. Anak-anak Big Mom pasti kesulitan jika diserang oleh Yonko lain karena Big Mom sudah tidak ada. Kedua, mungkin kabar puding diculik oleh bajak laut Kurohige telah diketahui oleh Cross Guild. Dengan begitu, Crocodile bisa bernegosiasi dengan Katakuri. Crocodile mau Katakuri bersama saudara-saudaranya bergabung dengan Cross Guild, dan Cross Guild pun akan menolong puding dari bajak laut Kurohige. Menolong puding memang beresiko, tapi juga sangat layak dilakukan, karena itu akan mendatangkan kepercayaan dari Katakuri. Dan juga Crocodile pasti tahu soal kekuatan ras mata tiga. Jika kekuatan puding telah bangkit, maka dia akan bisa mengetahui isi dari Poneglyph. Crocodile dulu tertarik dengan Pluton. Ketertarikan itu mungkin masih ada, sehingga dia masih penasaran apa sebenarnya isi dari Poneglyph yang membahas soal Pluton. Bila dia berhasil mendapatkan puding di pihaknya, maka dia bisa memanfaatkan kekuatan mata ketiga puding apabila nanti kekuatannya telah bangkit. Katakuri pun akan setuju, dan anak-anak Big Mom lain pun akan mengikutinya. Selain merekrut sisa-sisa kru Kaido dan kru Big Mom, Cross Guild juga akan membuka diri bagi siapapun yang mau bergabung. Dengan begitu, kelompok mereka baik secara kualitas maupun kuantitas akan berkembang pesat. Sekarang, mari kita bahas soal keterlibatan mereka dalam dua pertempuran besar nanti. Cross Guild akan terbagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing dipimpin oleh Crocodile dan Mihawk. Pertama, Cross Guild akan terlibat dalam insiden Egghead. Narator berkata dalam chapter 1078 bahwa insiden Egghead akan memiliki hasil yang mengejutkan dunia. Insiden tersebut sudah pasti sangat besar dan berpotensi melibatkan beberapa pihak. Cross Guild sangat mungkin terlibat di sana karena mereka sangat memusuhi angkatan laut. Kelompok yang ke Pulau Egghead ini dipimpin oleh Crocodile. Kedua, Cross Guild juga akan terlibat dalam pertempuran Beehive. Sepertinya, kapal bajak laut Kurohige yang terlihat di dekat Pulau Egghead bukan kapal utama. Kapal utama akan dipakai oleh Kurohige untuk segera kembali ke Pulau Beehive apabila pertarungan melawan laut telah selesai. Nanti di Pulau Beehive akan terjadi pertempuran karena seperti yang kita tahu, Garp sedang menuju ke sana. Dalam pertempuran tersebut, pihak Cross Guild pun akan ikut serta. Kelompok yang ke Pulau Beehive ini akan dipimpin oleh Mihawk bersama Katakuri, dan tujuan mereka jelas untuk menolong puding. Cross Guild akan melakukan aksi-aksi yang luar biasa dalam pertempuran besar itu. Dunia pun akan semakin mengenal kelompok Cross Guild. Nah, itu tadi teori tentang keterlibatan organisasi Cross Guild dalam insiden Pulau Egghead dan Pulau Beehive. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.